Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah menggambar rekayasa ya atau menggambar teknik untuk pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan keempat dan kelima ini materinya untuk teknik lingkungan dan teknik sipil masih sama ya, yaitu tentang MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Nah, nanti minggu depan kita akan lebih fokus lagi kepada bagian plumbing ya. Jadi kalau hari ini kita akan review secara keseluruhan gitu ya. Saya akan coba menjelaskan secara ringkas saja. Ini MEP yaitu Mechanical Electrical Plumbing. Apa itu yang dimaksud dengan MEP? Nah, jadi di dalam sebuah gedung itu agar bisa berjalan, bisa digunakan maksudnya, bisa digunakan dengan baik, maka harus ada sistem pendukungnya atau harus ada utilitas bangunannya, utilitas bangunan atau gedung. Jadi utilitas ini merupakan kelengkapan dari sebuah bangunan dan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang wajib ada pada setiap bangunan atau gedung. Jadi ini ada MEP. MEP merupakan singkatan dari M-nya itu mechanical, E-nya electrical, dan plumbing. Nah, biasanya yang wajib itu untuk bangunan bertingkat bangunan rendah sampai bertingkat rendah itu adalah electrical dan plumbing ya. Tapi kalau bangunan bertingkat tinggi itu biasanya mechanical-nya itu sudah lebih kompleks. Nah, apa saja yang termasuk dengan mechanical? Yang termasuk dengan mechanical itu adalah intinya adalah segala sesuatu mesin yang ada di dalam sebuah bangunan. Antara lain yang pertama adalah instalasi transportasi dalam gedung. Bisa lift, bisa eskalator atau konveyor gitu ya kalau di sebuah bangunan airport atau bandar udara. Nah, selanjutnya ada instalasi penghawaan atau air conditioner. Terus ada instalasi sistem komunikasi di dalam gedung. Jadi kalau kayak di Gedung Malahayati itu kan kita bisa lihat ya di dinding-dindingnya tuh, di plafon-plafonnya tuh ada speaker-speaker atau pengeras suara. Nah itu tergabung dalam suatu instalasi sistem komunikasi dalam gedung. Selanjutnya ada instalasi penangkal petir. Nah ini yang biasanya ada di setiap bangunan, terutama bangunan yang berlantai 2 ke atas ya. Selanjutnya ada instalasi fire alarm. Fire alarm itu merupakan salah satu instalasi yang wajib ada pada bangunan bertingkat rendah dan pada bangunan publik ya. Nah, untuk electrical itu yang umum ada dari instalasi listrik dan lighting plan atau instalasi pencahayaan. Nah, P-nya itu plumbing atau pemipaan. Pemipaan itu untuk apa saja? Jadi ada pemipaan air bersih, pemipaan air panas apabila memang gedung itu menggunakan air panas ya, tapi ini bisa ada atau bisa juga tidak untuk air panas. Lalu pemipaan pembuangan air kotor. Selanjutnya ada pemipaan pembuangan kotoran. Nah, apa bedanya air kotor dan kotoran? Kalau air kotor itu adalah air buangan yang berasal dari kamar mandi, terus berasal dari wastafel, sink tempat cuci piring gitu ya. Jadi itu berupa air. Tapi kalau kotoran itu berupa ampas kotoran, biasanya berasal dari toilet atau WC. Nah, itu adalah kotoran. Nah, ini pipanya sendiri dan dipisahkan. Selanjutnya ada sistem drainase. Drainase ini adalah sistem pemipaan untuk air hujan. Terus ada instalasi pemadam kebakaran. Nah, tadi ada fire alarm kalau di mechanical. Nah, untuk airnya maka ada instalasi pemipaan untuk air yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Nah, biasanya di gedung-gedung bertingkat tinggi itu wajib ada. Bisa berupa sprinkler, hidran, dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir adalah instalasi gas medik. Nah, kalau gas medik ini hanya untuk bangunan-bangunan tertentu.
biasanya bangunan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Nah, dia untuk apa instalasi gas medik ini? Nah, dia biasanya gas medis ini berupa oksigen. Jadi kita lihat kalau misalnya di rumah sakit, di kamar perawatannya itu pada area dindingnya itu ada outlet-outlet untuk menghubungkan oksigen. Jadi kalau misalnya pasien membutuhkan pernafasan oksigen, tidak usah gotong-gotong lagi tabung oksigen ya. Sudah ada instalasi yang menempel di dinding, tinggal dihubungkan dengan biasanya ada pipa kecil gitu ya ke pasiennya. Nah, tapi di balik dinding itu sudah ada instalasi gas medik yang berupa pipa-pipa yang terbuat dari kuper ya, tembaga ya, kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ingat. Nah, jadi kurang lebih penggambarannya seperti itu. Nah, kalian di sini hanya perkenalan gambarnya saja, gambar kerjanya seperti apa, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ini adalah instalasi transportasi dalam gedung, lift, eskalator, ataupun conveyor. Nah, untuk lift itu biasanya antar lantai dia dihubungkan ada sebuah saluran yang disebut shaft. Jadi dia memang berada di dalam sebuah shaft. Kendaraannya atau kereta liftnya ini. Jadi dia naik itu di dalam sebuah shaft. Dan ini per lantainya gitu ya. Paling bawah dia ada dudukannya. Ini adalah gambar kerjanya ya. Terus paling atas ada rumah lift. Jadi yang berisi mesin katrolnya yang menarik dan menurunkan lift tersebut secara matic. Bagaimana dengan ukurannya? Lift itu adalah sesuatu yang ada yang custom, ada yang memang sudah fabrikasi seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan gedung ya. Dia bisa custom dalam artian ukuran. Bisa tergantung juga kebutuhannya. Ada lift barang, ada lift servis, ada lift untuk khusus manusia, ada lift yang untuk pasien rumah sakit di mana berangkar harus bisa masuk, dan itu macam-macam, gitu ya. Dan ini saya hanya pengenalan saja gambar kerjanya itu ada shaft liftnya, shaft di dalamnya ada kereta liftnya. Ini adalah gambar denahnya seperti ini, denahnya tampak atasnya seperti ini. Dan ini adalah gambar potongannya, gambar potongan dari lift. Nah, ini biasanya gambar-gambar ini sudah diberikan dari pabriknya langsung. Pabriknya sudah menyediakan ini, lengkap dengan ukuran dan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada eskalator. Eskalator itu juga custom. Kita bisa request atau pesan sesuai kebutuhan pada pabriknya. Karena ketinggian lantai itu berbeda-beda dan panjangnya itu juga berbeda-beda. Ada lift yang ada eskalator yang memang menghubungkan antara lantai per lantai. Tapi ada juga eskalator yang langsung lompat 2/2 lantai, itu ada. Di beberapa mall di Jakarta menggunakan itu. Dan itu sekali lagi memang custom ya, sesuai dengan permintaan nanti pabrik produksi baru dikirim barangnya. Dan gambar-gambar kerja beserta speknya ini sudah disediakan oleh pabriknya atau produsennya. Nah, selanjutnya adalah instalasi penghawaan AC. Untuk gambar kerjanya itu biasanya berupa denah dan titik-titik outlet indoor AC-nya, beserta outlet outdoor-nya. Nah, AC itu ada yang split duct. Split duct itu yang seperti digunakan pada kampus kita ya, di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang dosen, itu split duct. Jadi per ruangan itu ada outputnya sendiri-sendiri. Dan outdoor unitnya itu juga satu-satu gitu, tidak terpusat. Tapi ada yang berupa VRV atau terpusat. Nah, kalau VRV ini nanti ada juga yang menggunakan terpusat itu, jadi ada yang VRV, ada yang menggunakan AHU atau Air Handling Unit. Nah, kalau VRV, dia outdoor-nya hanya satu, dan satu outdoor itu bisa menghandle indoor unitnya sampai 20-an unit. Tergantung juga sih VRV-nya.
Itu macam-macam apa speknya. Nah, cuman kalau VRP itu berarti outdoor unitnya hanya satu dan dia bisa menghandle beberapa indoor unit. Nah, kalau yang di kelas seperti di Malahayati itu menggunakan split duct. Nah, ada juga yang terpusat dengan AHU atau air handling unit. Nah, AHU-nya ini biasanya berada di setiap lantai. Per AHU mengakomodir kebutuhan AHU itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai controlling ya. Dan dia mengontrol untuk per satu lantai gitu. Nah, untuk gambar kerjanya yang dibutuhkan adalah gambar denah, dan pada gambar denah itu ada titik-titik AC-nya. Ini contohnya. Jadi ada gambar denah. Ini adalah outdoor unitnya, perletakan outdoor unitnya. Selanjutnya ada indoor unitnya. Indoor unitnya nih yang hitam garis miring, garis putih ini black and white ini indoornya. Nah ini hubungannya ke sini. Apa fungsinya gambar instalasi AC ini? Sebagai panduan bagi produsen atau distributor AC ketika memasang AC-nya. Jadi dia udah tahu, oh ruangan ini letak AC-nya di sini. Indoornya, outdoornya di sini. Selain itu juga sebagai panduan ketika pembangunan. Jadi ketika pembangunan memang sudah disiapkan. AC itu kan berarti ketika penghubungan antara outdoor dan indoor berarti harus ada lubang di dinding. Maka sudah disiapkan lubangnya. Sudah disiapkan outlet electricity-nya atau listriknya. Terus dan lain sebagainya. Jadi ini sudah lebih well prepared kalau dengan adanya rencana AC ini. Dan kita bisa rencanakan misalnya outdoor-nya di sini. Nanti tampak luar bangunannya seperti apa agar tidak menjadi jelek gitu ya. Jadi dari luar tuh nggak kelihatan tampaknya tuh outdoor unit AC melulu. Nah itu kita bisa simpan atau kita bisa agak disembunyikan gitu ya sehingga tidak merusak fasad bangunan. Nah jadi ini adalah contoh dari instalasi gambar rencana instalasi AC. Nah, selanjutnya ada instalasi penangkal petir. Kalau penangkal petir ini berupa gambar tampak, jadi letaknya di mana saja. Jadi seperti itu. Ini adalah gambar kerjanya seperti ini. Jadi hubungannya dari KWH meter PLN, nanti dia sambungannya kemana? Ada terminal yang grounding. Nah ini letaknya di bak kontrol. Nanti ini ada yang penangkap petirnya yang terletak di atas atap gitu ya. Nah, selanjutnya ada sistem komunikasi di dalam gedung, juga sama seperti AC tadi, kita harus diinformasikan titik-titiknya di mana. Hubungan antar lantainya seperti apa, dan di sini hubungan antar lantainya ada shaft kecil gitu ya. Shaft ini fungsinya untuk menyimpan cabling yang secara vertikal. Jadi di sini semua kabel itu yang berhubungan secara vertikal dia disimpannya di sini. Jadi ini bolong nih, dari lantai 1 sampai atas ini dia bolong, shaft. Sama seperti shaft lift tadi. Jadi dia memang bolong dari bawah sampai atas tergantung kebutuhan sampai lantai berapanya. Jadi ini ada shaft-shaft, terus keluaran itunya sistem komunikasinya di mana saja. Ini ada titik-titiknya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah instalasi ini masih sistem komunikasi tadi di dalam gedung. Jadi ini adalah detailnya, detail di dalam dindingnya itu seperti apa, tempat kabelnya seperti apa gitu ya. Nah, ini tadi yang penangkal petir. Selanjutnya ada fire alarm. Fire alarm ini juga untuk gambar rencananya itu dibutuhkan denah seperti ini. Nanti ada titik-titiknya, alarmnya mau di mana saja, koneksinya ininya di mana, controllingnya di daerah mana saja. Dan kita harus tahu bahwa fire alarm itu terdiri dari ada fire alarm panel, terus ada ke soket-soketnya ini bisa dibagi ke beberapa lantai. Dari sini baru ada lampu indikator dan alarmnya. Alarmnya mau apa saja, itu macam-macam, ada yang smoke detector, ada yang heat detektor, heat itu panas, begitu ada perubahan panas, suhu alarmnya bunyi, atau smoke ketika ada asap, alarmnya bunyi gitu ya. Dan ini biasanya alarm juga terhubung ke sprinkler. Sprinkler itu adalah sistem kebakaran tadi.
termasuk satuan. Tapi kalau sprinkler dia akan memancarkan air, sehingga ketika alarm berbunyi, sprinklernya juga nyala, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya alarm tadi. Jadi ini adalah outlet perletakan titik-titik alarmnya di ruang-ruangan. Terus panel boxnya di mana saja. Nah, ini tergambar pada gambar denah ini atau gambar rencana fire alarm. Nah, yang ini yang ada selanjutnya adalah instalasi listrik. Nah, kalau instalasi listrik kurang lebih untuk gambar rencananya seperti ini. Jadi di sini ada legendanya, notasinya itu apa saja, ada stop kontak dinding misalnya dalam suatu ruangan. Di sini ada stop kontak, di sini ada titik-titik lampu gitu ya. Nah, nanti dari ini adalah saklar lampunya. Ada yang saklar ganda seperti ini, ada yang saklar tunggal. Di sini ada notasinya ya, saklar tunggal. Nah, yang ini saklar ganda. Saklar ganda ini untuk menyalakan lampu mana saja. Nah, di sini titik-titik ini menggambarkan bahwa saklar ini akan menyalakan lampu kamar mandi dan lampu kamar tidur gitu ya. Selanjutnya ini ada soket plus ini stop kontak dinding gitu ya. Terus ini ada lampu-lampu tadi juga yang berhubungan dengan saklar mana saja gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ini intinya gambar yang dibutuhkan adalah gambar denah, dan pada denah ini nanti sudah lengkap titik-titik lampu, stop kontak, terus saklar-saklar apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya MCB-nya di mana, box peletakan box MCB, KWH meter dan lain sebagainya, itu semua lengkap di dalam gambar rencana instalasi listrik ini. Saya lanjutkan, selanjutnya adalah lighting plan. Nah, lighting plan itu ini titik lampu ya. Ini ada denah. Denahnya skematik di sini sehingga dindingnya hanya satu garis ini ya. Nah, di sini ada titik-titik lampunya seperti apa? Kalau lighting plan dia lebih kepada desain pencahayaan dalam ruangan. Nah, dalam ruangan itu mau nuansa seperti apa yang dihadirkan? Maka di sini ada potongannya, potongan skematiknya. Ini model lampunya seperti ini, lampu gantung. Maka di sini terlihat area yang di sini yang terang, di sini yang gelapnya, di sini yang lebih gelap dan lain sebagainya. Nah, ini satu ruangan bisa menggunakan beberapa desain lighting plan gitu ya. Nah, ini adalah luminaire atau jenis lampu atau jenis perangkat lampu yang akan digunakan. Itu perangkat lightingnya yang akan digunakan seperti apa. Nah, ini ada detailnya di sini. Nah, ini masih ruangan yang sama dengan desain lighting plan yang berbeda. Nah, ini tujuannya untuk menciptakan nuansa yang berbeda juga, gitu ya. Ini saya akan cepat saja. Selanjutnya ada instalasi plumbing. Nah, instalasi plumbing ini nanti akan lebih detail saya jelaskan di minggu depan. Ada apa saja instalasi plumbing? Itu ada instalasi air bersih. Di sini air bersih di notasinya dengan garis warna biru. Lalu ada air kotor dan air limbah atau kotoran. Air bersih sudah pasti ya, air kebutuhan sehari-hari untuk cuci, untuk mandi gitu ya. Itu air bersih untuk memasak. Selanjutnya air kotor itu adalah air buangan dari kamar mandi, dari wastafel atau dari sink, itu air kotor. Kalau air limbah atau kotoran, dia adalah adalah buangan dari WC atau toilet. Jadi dia ada ampasnya di situ. Sehingga nanti penggunaan pipanya pun berbeda. Nah, air bersih itu menggunakan pipa yang 3/4 inch diameternya. Air kotor 2 inch diameternya. Sementara air limbah karena dia ada ampasnya, maka diameternya pun besar, 4 inch ya. Nah, ini adalah instalasinya sih sebenarnya hanya penarikan garis-garis saja pada denah gitu. Ini untuk melambangkan bahwa instalasinya itu jalurnya kemana saja gitu ya. Nah, ini yang lebih kompleksnya. Tapi kalian juga harus tahu, nah ini untuk instalasi plumbing dengan penggunaan bioseptic tank ya, atau biotank. Nanti ini akan saya lebih detail di minggu depan. Jadi sebenarnya untuk wastafel atau untuk air bersih, kebutuhan air bersih sudah pasti dari nanti dari sumbernya itu bisa dari pump,
atau bisa dari air sumur gitu ya. Nah itu dari situ biasanya masuk dulu ke toren, nanti dari toren dipompa ke saniter ya atau ke pipa, ke apa keran-kerannya. Sementara kalau air kotor dia dari fixtur-fixtur yang ada di dalam rumah, bisa dari sink, bisa dari lantai kamar mandi itu ya. Nah dari sini dia masuk dulu ke bak kontrol. Nanti dari bak kontrol akan masuk ke pembuangan kota gitu ya, atau riuh kotanya. Nah, bagaimana dengan toilet? Kalau toilet dia masuk ke pipa kotoran, langsung masuk ke septic tank. Ini adalah menggunakan yang biotank dan keluar sudah berupa air limbah yang tidak mencemari lingkungan gitu ya. Dari sini air buangannya itu bisa langsung dibuang ke riuh kota. Nah, biotank ini memang dia mengolah air kotoran tadi sehingga yang keluar nanti tinggal cairannya saja. Dan cairannya juga sudah ramah lingkungan ya, tidak merusak lingkungan. Nah, ini gambar biotank tadi. Nah, selanjutnya ini adalah gambar instalasi plumbing untuk air hujan atau drainase. Jadi kalau air hujan itu memang kan dia jatuh di atap, sehingga yang dibutuhkan adalah gambar site plan. Site plan ini untuk menunjukkan arah air hujan itu jatuhnya kemana saja, terus letak sumur resapan di mana saja. Sumur resapan ini fungsinya adalah mempercepat penyerapan air. Bisa juga dibantu dengan biopori ya. Biopori, tapi juga harus ada sumur resapan. Apabila kita ingin memanfaatkan air hujan, sebenarnya dari sumur resapan ini nanti bisa ada bak penampungan lagi gitu. Dari bak penampungan nanti ada di penyaringan sehingga airnya nanti akan lebih jernih gitu ya. Atau kalau misalnya tidak mau digunakan ya berarti dari sumber resapan dia nanti dikumpulkan sehingga bisa keluar langsung ke riol kota atau ke sistem drainase lingkungan. Nah, ini adalah sistem plumbing untuk pemadam kebakaran. Jadi biasanya pemadam kebakaran itu di dalam gedung itu ada sprinkler. Jadi sprinkler ini nanti begitu fire alarm nyala, dia akan memancarkan air. Nah, ini adalah yang garis-garis ini adalah sistem pemipaannya yang menghubungkan sprinkler tadi. Nah, selanjutnya, seharusnya juga selain sprinkler juga ditunjukkan kotak hidran di mana saja, terus pemipaan hidrannya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Nah, untuk tugas UTS, tugas kalian nanti saya akan cek ya tugas yang kemarin itu yang kalian memproyeksikan objek, terus juga yang penulisan. Nanti untuk tugas UTS kalian membuat denah rumah sederhana 1 lantai secara manual. Ya. Nanti minggu depan saya share tornya dan juga contoh-contoh denahnya. Denahnya akan saya kasih, denah 1 lantai. Tapi proyeksinya kalian bebas. Kalian bikin proyeksi tampaknya sendiri. Nah, dari situ tugasnya adalah membuat denah tampak potongan dengan notasi yang lengkap. Oke, secara lengkapnya nanti minggu depan saya share tornya, sehingga kalian bisa tor itu sebagai pegangan, sebagai tolak ukur kalian dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Saya harap bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.